Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Sungguh berbahagia jika kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali dapat mengunjungi sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro dimanapun berada. Dengan kita akan sama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia rahmat anugerah-Mu yang sungguh nyata limpah bagi kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dan dengan segenap kerinduan, haus akan firman-Mu, kami menghadap tahta anugerah-Mu, maka kami mohon urapan hikmat roh Allah memberkati kami semua, agar firman-Mu menjadi satu kekuatan rohani bagi kami, menjadi satu kebangkitan pengharapan bagi kami, sebab firman-Mu adalah berita sukacita yang menggantikan kegentaran dan duka cita menjadi pengharapan penuh di dalam Tuhan. Kami siap menerima berkat firman-Mu, berbicaralah untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan menemukan satu judul firman Tuhan, Sukacita di Hari Natal. Jadi ada satu berita sukacita yang membangkitkan kegembiraan bagi seluruh umat manusia di bumi. Mungkinkah dalam masa sukar, dalam masa ketertekanan, berita hingar-bingar yang kita dengar saat ini, berita-berita yang dikeluarkan sebagai pemberitaan dari BMKG, yang mana beritanya terkait dengan gempa bumi, tsunami, dan berbagai bencana alam yang mungkin bisa terjadi. Kita juga mendengar hingar-bingar memanasnya politik, lalu juga ekonomi, resesi ekonomi yang menghadang di depan, PHK besar-besaran akan terjadi. Lalu juga kita lihat sisi kesehatan, di mana COVID-19 belum reda. Itu berita yang hingar-bingar terus kita dengar. Apakah masih ada berita sukacita dalam suasana dan kondisi seperti ini? Ini menjadi perenungan bagi kita, menjadi pertanyaan bagi kita. Tetapi kalau kita memfokuskan perhatian dan hati kita terhadap apa yang tertulis di dalam kitab suci, di dalam firman Tuhan, di sana ada pengharapan, sebab ada berita sukacita bagi seluruh bangsa. Kita akan lihat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ini peristiwa 2000 tahun yang lalu. Di Natal yang pertama, berita Natal. Jadi memasuki suasana Natal seperti apa yang kita alami saat-saat ini, hari-hari ini. Di sana ada berita sukacita. Mari kita buka hati, pikiran, dan siapkan hati untuk mendengar ulang berita sukacita. Pada suatu malam yang dingin dan pekat,
para gembala sedang menjalankan seluruh aktivitasnya, rutinitasnya, karena mereka adalah penjaga ternak. Ada peristiwa besar terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu seorang malaikat Tuhan dengan segala kemuliaannya bersinar meliputi mereka. Kegelapan yang tiba-tiba menjadi terang benderang. Karena apa? Ada malaikat Tuhan yang hadir, menyatakan diri di tengah para gembala. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala itu, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Malaikat itu mengatakan kepada para gembala, "Jangan takut." Kenapa dikatakan jangan takut? Karena malaikat tahu para gembala mengalami ketakutan. Apa alasan ketakutan itu? Karena para gembala melihat satu perubahan yang signifikan yang belum pernah dialami dan terjadi sebelumnya, yaitu ada cahaya yang begitu terang dan dikatakan kemuliaan Tuhan nyata. Itu yang membuat mereka mengalami ketakutan karena satu perubahan besar terjadi. Sesungguhnya kalau kita mau merenungkan, ketakutan ini pula yang mungkin sedang menghimpit dan menekan kehidupan kita di zaman sekarang. Di zaman era modern yang teknologinya maju luar biasa. Tetapi malah kita mendengar berita-berita yang mendatangkan kegentaran dan ketakutan. Ketika kita kembali kepada firman Tuhan, di sana ada berita yang bersumber daripada Tuhan, yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dikatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Berita kesukaan besar yang harus didengar oleh seluruh bangsa. Seluruh umat di bumi ini harus mendengar berita sukacita besar ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir juru selamat. Ya, jadi Natal yang pertama memberitakan tentang kelahiran juru selamat. Harus didengar oleh seluruh bangsa di bumi. Itulah berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Nah, kita akan melihat bagaimana sikap dan respon para malaikat ketika mendengar pesan. Kita lihat responnya seperti apa. Lukas 2 ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ini responnya. Responnya tanggap. Responnya positif. Mereka bertekad meninggalkan aktivitas kesehariannya. Lalu mereka tertarik untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh malaikat. Ini respon yang sangat positif. Ketika mendengar pesan, mereka langsung mereaksi pesan itu dengan sebaik-baik. Kita lanjut di dalam Lukas 2 ayat yang ke-17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Respon baik yang ditangkap oleh para gembala dan terbukti apa yang dipesankan oleh malaikat Tuhan. Ini menjadi satu jaminan
berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, berita surga itu adalah berita kebenaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Para gembala itu melihat apa yang disampaikan pesan oleh malaikat Tuhan itu dan benar-benar terjadi. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Sukacita yang dialami para gembala itu membuat para gembala itu memberitakan kabar kesukaan besar. Wow, luar biasa bukan? Kesukaan besar bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh bangsa, disampaikan awal melalui orang-orang yang sederhana, yaitu apa? Para gembala. Dan ketika para gembala itu menyampaikan pesan yang disampaikan oleh para malaikat, semua orang yang mendengar menjadi heran. Kenapa heran? Karena beritanya adalah berita sukacita, berita kesukaan besar, berita yang berbeda dengan berita-berita yang sebelumnya mereka dengar. Dari sebab itu orang semua menjadi heran. Tetapi respon daripada Maria yang mendengar pesan daripada gembala dikatakan, di dalam Lukas 2:19 dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenung. Maria responnya lain, menyimpan dan merenungkan. Dan tentu sukacita besar itu juga dialami oleh Maria. Sebab ada konfirmasi yang menunjukkan bahwa ketepatan apa yang disampaikan oleh malaikat pertama kali kepada Maria, bahwa dia akan mengandung dan kelak melahirkan seorang pria, seorang anak laki-laki. Dialah juru selamat. Maria pasti juga bersuci. Kita melihat sukacita para gembala setelah mereka menyampaikan pesan itu di dalam Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Berita sukacita di Natal yang pertama itu adalah berita yang betul-betul tidak bisa disanggah dan tidak bisa diragukan. Para gembala itu setelah menyampaikan pesan, mereka kembali kepada kawanan domba-domba gembala. Dengan apa? Sambil memuji dan memuliakan Allah. Ada puji-pujian, ada penyembahan kepada Allah, ada kemuliaan bagi Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, berita sukacita Natal, berita yang harusnya memberikan dampak sukacita bagi mereka yang mendengar, bagi mereka yang mempercayai, bagi mereka yang merenungkannya, sehingga sukacita luapan di dalam gejolak jiwanya itu tidak bisa ditahan. Mereka memuliakan Allah, mereka menyembah Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, kita akan melihat bahwa bayi yang dibungkus oleh kain lampin itu adalah pribadi sang juru selamat. Memang saat para gembala itu menyaksikan masih kanak-kanak, tetapi ketika sambil berjalannya waktu, kanak-kanak itu menjadi dewasa. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus tentang dirinya di dalam Lukas 10 ayat yang ke-45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini pernyataan sukacita yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Kepada siapa? Kepada orang Batak. Pribadi yang bayi yang lahir di palungan itu menjadi dewasa. Setelah dewasa, pribadi itu menyatakan satu pernyataan. Anak manusia datang
bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Menjadi perenungan kita bersama. Sudahkah kita mengalami pelayanan daripada Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia itu, atau belum? Sudahkah kita merespon pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang diberitakan dan disampaikan oleh Yesus Kristus itu, atau belum? Di dalam pelayanannya, Yesus Kristus terbukti Dia adalah pemberita Injil Kerajaan Surga. Kuasa yang menyertai pelayanan adalah kuasa dari surga. Segala sakit penyakit disembuhkan. Orang kerasukan setan dibebaskan. Bahkan yang mati pun dibangkitkan. Itu kuasa-kuasa penyertaan Allah di dalam pelayanan daripada Yesus Kristus. Sudahkah kita mengalami pelayanan tersebut? Ini menjadi perenungan bagi kita. Kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, seharusnya mengalami karya Allah dalam Yesus Kristus bagi setiap kita. Sehingga apa? Kita dibebaskan dari kekhawatiran, dibebaskan dari ketakutan, karena kita berpengharapan kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Di dalam Markus 10 ayat yang 45 dikatakan, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Tidak hanya melayani saja, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Wah, pelayanan yang seperti apa ya? Yang disertai dengan pengorbanan diri. Wah, itulah pelayanan daripada Sang Juru Selamat. Kita harus mengalami hal yang demikian. Dan kalau kita lihat bagaimana kesaksian seorang yang mengalami pelayanan Kristus, bagaimana kesaksian seorang yang mengalami penebusan oleh karya terbesar Yesus Kristus yang mati di kayu. Bagaimana? Kita akan lihat satu pribadi yang juga menyaksikan pengalamannya dalam bentuk surat Efesus. Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-6. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini pengalaman satu pribadi yang mengalami pelayanan Yesus dan mengalami penebusan oleh darah Yesus. Dia punya pemahaman di dalam Yesus Kristus. Ia telah membangkitkan kita, mengalami kebangkitan, mengalami satu pembaharuan, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Juru Selamat itu di surga. Ini jaminan keselamatan di dalam Juru Selamat Yesus Kristus yang diberitakan kelahirannya kepada para gembala oleh malaikat. Ini pengalaman Paulus di dalam Efesus 2 ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Perhatikan, supaya pada masa yang akan datang, masa depan, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Kelahiran Yesus Kristus sudah terbukti. Karya penyelamatan Yesus Kristus bagi penebusan umat manusia sudah dibuktikan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sudah dibuktikan. Jadi kalau Yesus naik kembali ke surga, membuktikan bahwa Dia pribadi yang datang dari surga. Dia adalah penguasa kerajaan surga. Ini pengharapan kita dalam sukacita Natal ini. Dan Paulus dikatakan bahwa pada masa yang akan datang, Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah pada masa yang akan datang.
Ini masih dalam pengharapan karena belum waktunya. Mendatang waktu ke depan. Ini menjadi pengharapan bagi kita apa? Kita ingin menikmati dan menyaksikan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus juga mengirimkan penolong yang lain, Roh Kudus. Di mana Roh Kudus? Di dalam setiap pribadi. Orang-orang percaya, wah itu adalah kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan tidak habis di situ, nanti kita akan berjumpa dengan Juru Selamat kita. Muka dengan muka. Puji syukur pada Tuhan. Inilah berkat sukacita. Ya, dari sebab itu, di tahun 2022 ini, yang mana kita sedang merenungkan masa-masa sukacita Natal, mari kita arahkan hati kembali kepada berita sukacita bahwa Juru Selamat sudah lahir bagi seluruh umat manusia. Itu bukan slogan, itu bukan hanya berita kosong, tetapi itu adalah satu bentuk berita sukacita. Kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Berkat dalam sukacita Natal adalah keselamatan yang dianugerahkan Allah. Ini hadiah Natal. Dari apa? Dari Allah. Bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia. Khususnya hadiah Natal itu dapat dimiliki, diterima bagi mereka yang merespon berita sukacita Natal. Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya. Itu bukan hasil usahamu. Kita ini harus percaya akan berita sukacita. Paulus terangkan, bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Puji syukur pada Tuhan. Efesus 2 ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Di sini kuncinya sukacita, yaitu keselamatan kekal yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan, yang Allah hadiahkan bagi kita semua, orang-orang percaya yang menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus dan menjadikan Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamat. Ibu bapak saudara terkasih, biarlah berita sukacita Natal itu kembali mengingatkan kita, membangkitkan iman percaya kita, membangun pengharapan kita. Sekalipun menghadapi masa-masa yang sukar, tetapi di dalam jaminan keselamatan, penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya satu jaminan keselamatan. Setelah kita meninggalkan dunia, kita akan melihat kasih karunia Allah yang melimpah-limpah, yang dianugerahkan bagi kita semua. Tetaplah bersukacita sekalipun dalam situasi yang penuh dengan duka cita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Ketika kami kembali mengingat berita kesukaan besar bagi seluruh umat manusia, bahwa ada Juru Selamat yang telah lahir. Ini membangkitkan kegirakan kami. Ini membangkitkan iman pengharapan kami. Dan kami mau terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat. Tolong kami semua, teguhkan iman pengharapan kami, gantikan duka cita kekhawatiran kami dengan sukacita Natal yang Tuhan berikan bagi kami semua, umat kesayangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa. Haleluya. Amin. Shalom, Sobat Maestro dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita Natal. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.